Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar hari Senin ini? Alhamdulillah ya, ketemu di hari Senin lagi, satu hari di awal minggu ini. Ini adalah kegiatan aku membereskan rumah, karena biasanya di hari Senin memang pekerjaannya agak lumayan, karena di hari Minggu pastinya kita itu banyakan leyeh-leyeh gitu ya, santai menikmati waktu bareng keluarga. Nah, sembari aku beres-beres rumah, nanti juga aku mau sharing-sharing ya teman-teman, tentang 5 kegiatan kecil ini atau kebiasaan ini bisa menjadikan kita lebih menikmati hidup. Apa aja sih kelima kegiatan atau kebiasaan tersebut? Yang pertama adalah memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, baru keinginan. Orang-orang yang hidupnya damai, tenang, biasanya mereka memprioritaskan membayar terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Jadi mereka akan menomorduakan keinginan atau kesenangan. Hal ini dilakukan karena sifat dari kebutuhan atau kewajiban itu sendiri adalah sifatnya wajib dan harus dibayarkan segera ya teman-teman. Apalagi kita udah sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang tanpa untuk diajari atau belajar dari manapun kita udah otomatis gitu kan mengalahkan ego, keinginan kita untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk kepentingan bersama atau kepentingan keluarga ya. Kayak misalnya nih, kita lebih memprioritaskan kalau ada uang atau memang budget anggaran rumah tangga itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, baik kebutuhan pokok yang berupa konsumsi ataupun yang kita gunakan dalam sehari-hari, seperti kebutuhan pokok ya, kayak sembako, terus juga kebersihan rumah, terus yang udah punya anak mungkin kan ada kebutuhan untuk anaknya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus kita prioritaskan ketimbang keinginan-keinginan atau kesenangan kita pribadi ya. Lalu deh baru kalau ada rezeki tambahan kita bisa menganggarkan uang tersebut untuk memenuhi keinginan kita. Kalau udah jadi ibu rumah tangga biasanya keinginan-keinginannya juga udah dibagi tuh, bagi-bagi kesenangan sama anak, sama suami gitu kan. Kalau mau belanja juga kadang lebih memprioritaskan untuk barang-barang kebutuhan mereka, tidak hanya untuk kebutuhan pribadi. Kebiasaan yang kedua adalah menjadi diri sendiri atau be yourself, yaitu nyaman dengan karakter dan style atau gaya yang kita miliki sendiri atau tidak ikut-ikutan orang lain. Menjadi diri sendiri merupakan fase ternyaman yang ada di dalam kehidupan, di mana kita bisa enjoy dan menikmati kehidupan ini dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Gak perlu ikut-ikutan gaya orang lain. Kalau mau ngikutin gaya orang lain itu gak ada habisnya, apalagi menyamakan atau membandingkan diri dengan orang lain. Yang ada malah hati akan semakin resah, hati tidak ada tenangnya. Saat kita bisa menikmati kehidupan ini dengan diri sendiri kita, karakter yang kita miliki, dan yakin apa yang kita jalani itu adalah sesuatu yang baik nantinya untuk keberlangsungan hidup kita, niscaya hidupmu itu akan jauh lebih bahagia. Kita akan lebih tenang menghadapi situasi apapun, karena kita bisa memenangkan hati kita sendiri. Karena di dalam kehidupan ini sebenarnya musuh terbesar kita adalah itu bukan orang lain ya, tapi hati kita sendiri. Ketika kita bisa berdamai, ketika kita bisa bernegosiasi dengan hati kita sendiri, insya Allah segala proses kehidupan untuk bertumbuh kita akan jauh lebih lancar. Dan karena fokus kepada diri sendiri inilah yang bisa menyebabkan kita lebih menikmati hidup ketimbang kita selalu memandang kehidupan orang lain. Melihat pencapaian orang lain itu tidak akan menambah kebahagiaan atau rasa nikmat terhadap diri kita sendiri. Kebiasaan yang ketiga adalah selalu mencatat segala sesuatu hal kecil tapi penting. Nah, ini yang sering aku lakukan juga ya teman-teman, karena makin hari tuh kayak makin banyak yang dipikirin juga, jadi kadang-kadang suka lupa sama hal-hal yang kecil yang akan kita lakukan. Nah, mencatat hal-hal kecil ini biasanya akan sangat membantu kelancaran proses kehidupan kita dalam sehari-hari ya. Aku aja tuh kadang-kadang suka lupa gitu loh, hari ini atau besok mau ngapain aja, apa yang harus aku lakukan, terus juga mau beli apa aja nih. Biasanya kan kalau ibu-ibu gitu ya ngelihat rak di dapur, bumbu apa nih yang habis atau kebutuhan bahan makanan apa nih yang habis, atau mungkin juga produk kebersihan apa yang habis. Kadang-kadang kita suka pede aja gitu, nanti juga paling ingat pas belanja. Namun karena item barang tersebut kadang-kadang merupakan hal kecil dan jumlahnya itu lebih dari satu, tetap aja gitu ada yang lupa, ada yang ketinggalan. Dari kondisi ini kita bisa belajar untuk menyiapkan catatan kecil ataupun bisa juga dicatat di handphone
ya. Apa aja sih yang akan kita lakukan mungkin dalam minggu ini, ataupun apa aja sih mungkin barang-barang yang harus kita beli atau belanjakan dalam minggu ini. Atau ada acara-acara tertentu, kita juga bisa mencatat ya, yang namanya manusia, khususnya kita nih ibu-ibu rumah tangga, yang ada di pikiran tuh nggak cuma 1-2 hal ya. Kadang udah kita inget-inget ketumpuk sama hal baru, akhirnya lupa deh. Kebiasaan yang keempat adalah membiasakan untuk selalu menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih saat sedang berinteraksi dengan orang lain. 3 kata sederhana ini mungkin dianggap sepele ya, tapi ketika kita membiasakan diri untuk selalu mengucapkan kata dasar tersebut, akan bisa memberikan dampak yang baik loh antara hubungan kita dengan orang lain. Tidak usah ke orang lain, kita dalam kehidupan sehari-hari kita aja, kalau kita bisa meminta maaf, berterima kasih, dan minta tolong pada diri kita sendiri aja, itu rasanya melegakan sekali. Akan timbul suasana hati yang penuh kasih terhadap diri sendiri. Bagaimanapun juga, badan ini telah menemani kita dalam berbagai macam aktivitas, dalam berbagai macam planning dan perjuangan. Tidak ada salahnya juga kita berterima kasih, terus juga minta maaf, mungkin selama ini kita kurang memperhatikan badan kita sendiri, dan juga minta tolong ya untuk terus kuat dan bersabar, untuk terus menemani planning-planning atau rencana-rencana yang belum kita capai, untuk menemani proses kita selanjutnya. Begitu juga dengan kepada orang lain ya, kepada pasangan, kepada keluarga. 3 kunci kata tersebut bisa memberikan efek yang sangat dominan, efek yang sangat besar loh, daripada kita enggan melakukannya. Apalagi mungkin saat kita udah ditolong oleh seseorang atau siapapun itu, jangan sungkan untuk ucapkan terima kasih. Atau ketika kita ingin meminta bantuan, kita bisa ucapkan minta tolong. Dan juga jangan segan atau jangan gengsi juga untuk meminta maaf ketika interaksi kita kepada orang lain dirasa ada sesuatu yang mengganjal ataupun menyinggung hati orang lain. Meskipun kadang-kadang kita sudah bijak mengucapkan kalimat sesuatu itu ya untuk kebaikan demi kebaikan orang lain ya, tapi tidak ada salahnya kita minta maaf dulu, karena kata maaf akan mencairkan suasana. Nah teman-teman, ini aku udah selesai ngepel di bagian teras, di bagian ruang TV. Alhamdulillah ya, udah mulai bersih, nyaman. Ini juga di dapur udah aku pel. Rasanya pewek banget gitu kalau kondisi rumah udah bersih, rapi gitu. Makin betah, makin nyaman, energinya juga makin positif. Lanjut, kebiasaan yang kelima atau yang terakhir adalah tidak men-skip kebiasaan kecil, karena dari hal kecil ini memiliki dampak yang besar. Contohnya nih, sesuatu hal yang bisa kita lakukan dalam waktu kurang dari 1 menit atau kurang dari 2 menit. Meletakkan barang ke tempatnya setelah selesai digunakan. Coba, meskipun hal ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya luar biasa ya. Seperti kita menyimpan kunci kendaraan setelah selesai dipakai, atau menyimpan alat perkakas rumah tangga ataupun alat pertukangan selesai digunakan. Karena barang-barang tersebut kelihatannya sepele dan kecil, tapi ketika barang tersebut itu kita meletakkannya dengan sembarangan, nanti kita sendiri yang akan kesusahan dan pusing, stres, dan gotaknya itu kadang-kadang sampai membuat anggota keluarga yang lain juga ikut ribet ya, ribut gitu. Nah teman-teman, itu dia kelima kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan, yang dampaknya bisa membuat kita jauh lebih menikmati hidup. Aku berharap video yang aku share hari ini bisa bermanfaat, dan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang selalu nonton video aku. Terima kasih atas supportnya. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum, bye.